karena ada indikasi-indikasi itu. Tapi dugaan itu harus diverifikasi ulang, ya, karena saya tidak melakukannya. Jadi di dalam penilaian hasil tes itu ada indikasi-indikasi seperti itu. Hasil wawancara daripada Dr. Rini Wawor juga seperti itu. Dan kemudian saya biasanya itu ada dugaan seperti itu. Sehingga itu setiap dugaan itu perlu diverifikasi. Tapi apakah ahli sudah memverifikasi pada saat itu atau ditanyakan kepada Jessica? Saya tidak ketemu dengan Jessica-nya. Oh, tidak ketemu. Tidak hanya sempat. menganalisa berita acara maupun ya, hanya dari situ. Jadi itu berhenti hanya pada dugaan, belum satu kepastian diagnosa. Nah, kemudian secara psikologis orang yang mempunyai kelainan seks seperti itu, apakah di dalam batinnya atau hatinya itu punya sifat-sifat yang tidak pada umumnya? Coba jelaskan. Kalau seorang dalam hal seks ya, apakah itu homoseks atau heteroseks, sebetulnya sama saja. Perbedaannya adalah bahwa yang homoseks itu mencari lawan sejenis, sedangkan yang heteroseks mencari lawan yang berbeda jenis, gitu. Sisanya sama, cintanya sama, kangennya sama, cemburunya sama, posesifnya sama, begitu. Nah, bahkan kadang-kadang karena hubungan di antara sejenis itu, ya, itu lebih susah mendapatkannya. Kalau kita heteroseks, pacaran putus kan cepat ganti kan, banyak di luar itu banyak penggantinya. Tapi kalau komunitas homoseks itu kan terbatas, sehingga dia biasanya kehilangan pada hubungan seks yang homoseks itu jauh lebih berat, ya, dirasakan oleh penderitanya, ya, oleh pelakunya jauh lebih berat. Jadi orang putus itu kalau di heteroseks mungkin depresinya sebentar itu, tapi kalau di homoseks jauh lebih berat. Nah, dalam berbagai macam kasus ya, kasus pembunuhan, kekerasan, itu pembunuhan atau kekerasan yang disebabkan oleh putus cinta itu cukup tinggi, bahkan bisa dikatakan lebih tinggi daripada misalnya pembunuhan karena hutang piutang, pembunuhan karena dendam gitu, ya. Kalau orang putus cinta itu bisa melukai diri sendiri, bisa juga melukai orang lain atau membunuh, begitu. Nah, ini juga bisa terjadi pada kasus homoseksual, begitu. Kemudian, apakah ada keterkaitan jawaban-jawaban dari ahli atau pendapat ahli dalam jawaban nomor 16 dan 17 bahwa karena terdakwa mempunyai kelainan seks sehingga menimbulkan rasa tidak senang dengan keadaan Mirna misalnya yang sudah menikah, sehingga timbul niat jahat yang sebagaimana telah ahli simpulkan dalam pertanyaan 17 itu. Jadi kalau ini kan saya sampaikan bahwa ini perlu taraf dugaan karena kita dari tim itu belum mengecek lebih lanjut keadaan yang sebenarnya. Tapi kalau itu benar, itu memang menjurusnya ke situ. Jadi ada kecemburuan dan kecemburuan itu bisa menimbulkan kemarahan dan kemarahan itu bisa menuju kepada violence atau kekerasan. Begitu. Apa itu bisa disebut sebagai motif? Iya, motif ya, betul. Motif. Kami panggil ahli ya. Ahli ya, betul. Saudara ahli tadi sudah menjelaskan psikolog. Jadi psikolog klinis. Itu mic-nya mati, Pak. Sosial, klinis dan sosial. Betul. Sama-sama cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Iya. Bedanya di mana? Induknya sebenarnya psikologi, Pak.
Semuanya psikologi. Jadi Bentuknya. psikologi itu adalah ilmu tentang perilaku manusia Ya. dalam kaitannya dengan lingkungan. Bedanya Pak, psikologi itu ada cabang-cabangnya. Ketika perilaku itu di konteks industri namanya psikologi industri. Konteks pendidikan, psikologi pendidikan. Konteks anak, psikologi anak. Nah konteks klinis adalah psikologi yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan perilaku-perilaku yang gangguan, ada gangguan atau ada abnormalitas gitu. Dan psikologi sosial adalah psikologi dalam kaitannya dengan lingkungan sosial, dengan keluarga, dengan masyarakat, sistem pemerintahan, grup, in group, out group, konflik dan sebagainya. Begitu. Ya. Juga tadi saudara Sukar, kalau psikologi forensik, kalau saya nggak salah dengar tadi, basically sama sekali tidak ada psikologi forensik di Indonesia, begitu? Belum ada pendidikannya, forensiknya ada. Tapi Forensiknya pendidikan formal untuk menjadi psikolog forensik belum ada di Indonesia. Kalau psikologinya ada? Psikologinya ada. Dan sebetulnya definisi psikologi forensik itu adalah psikolog yang bekerja untuk atau bekerja membantu sebuah proses peradilan. Ya, itu forensik. Jadi saya ini pada saat ini adalah menjadi seorang psikolog forensik saat ini gitu. Saat ini. Ya, karena kita dalam konteks pengadilan. Jadi yang tidak ada apanya? Yang tidak ada itu adalah kalau di Amerika misalnya ya, itu ada sekolah yang khusus mendidik psikolog untuk menjadi spesialis bekerja di pengadilan, begitu. Pekerjaannya itu saja dan ada pendidikannya formal, ada sertifikatnya, ada izin prakteknya dan sebagainya. Jadi lembaga pendidikan formalnya yang tidak ada. Yang belum ada, betul sekali. Ya, betul. Kalau psikolognya boleh-boleh saja menjadi psikolog forensik berdasarkan mungkin pengalaman dari luar negeri atau baca-baca buku-buku psikologi dan kriminologi dan sebagainya begitu. Ketika dia dipanggil oleh pengadilan seperti saya, maka dia menjadi psikolog forensik. Mirip atau dengan sendirinya bisa diterima sebagai psikologi forensik? Secara definisi dia adalah berfungsi sebagai psikolog forensik ketika saya ini ya. Tapi kemudian pengakuan ya itu secara ilmu saya itu bukan psikolog forensik yang by training begitu. Tetapi kalau saya masuk ke dalam anggota himpunan atau ikatan psikologi forensik, saya menjadi anggotanya, maka saya akan mendapat kartu anggota dan sebagainya. Jadi tadi saudara jelaskan dan itu kehadiran saudara di sini karena diminta untuk memverifikasi berita acara tim. Begitu tadi yang saudara sebutkan. Betul. Tim yang mana maksudnya? Tim psikologi sama tim IT. Tim psikologis dan tim IT. Iya. Jadi kalau tim toksikologi tidak ikut ke sana. Enggak. Walaupun di dalam pernah ada satu pertemuan yang semua sekali dikumpulkan itu untuk saling berbagi informasi. Tapi saya tidak memverifikasi yang lain, kita saling sharing aja waktu itu. Jadi secara spesifik hanya kepada tim psikologis dan tim IT ya. IT, begitu. Betul. Yang diverifikasi apanya? BAP-nya. BAP-nya. Kalau untuk yang bersifat atau berbentuk IT, maksudnya BAP yang mana? Kan itu ada BAP-nya juga, jadi ada frame, kan ada frame-frame-nya tuh. Ya. Jadi kayak film-film foto-foto itu, kan frame 1 ini 16 titik sekian menit. Ya, wanita yang berbaju coklat gitu sedang duduk berkeliling dan sebagainya lah gitu. Frame 2 gimana, frame 3 jam dan apa yang itu kan. BA-nya. Kalau caranya. Rekamannya dan kemudian saya cocokkan kan saya lihat sendiri kan rekamannya itu. Saya sesuai, ini sudah sesuai dan kemudian dari situ saya ambil kesimpulan ya. Kalau hasilnya diverifikasi tidak? Hasilnya, kalau yang dari tim IT itu, seingat saya itu adalah hanya penggambaran dari CCTV itu frame by frame. Itu saja, tidak menyimpulkan bahwa itu dia sedang memasukkan kopi atau si tersangkanya itu sifatnya bagaimana, tidak kesimpulan apa. Tapi persis dia meletakkan paper bag, di situ ada di situ dan gerakan-gerakan tangannya di belakang itu ada semua itu di situ. Maksud saya kesimpulan tim.
saudara tidak buat kesimpulan. Ya. Tapi apakah kesimpulan tim juga diverifikasi? Kesimpulan tim yang sejauh di dalam berita acara ya saya baca, ya saya baca dan saya verifikasi lah. Tapi yang dalam berita acara aja itu. Yang dalam berita acara saja Ya. kesimpulan. Ada kesimpulannya kan ya sejauh itu aja. Tentu kan tujuannya ada. Diminta untuk melakukan verifikasi terhadap berita acara tim, tentu tujuannya ada. Ya tujuannya itu adalah untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh tim-tim itu ya itu sudah benar atau sesuai dengan apa yang seharusnya gitulah, sehingga bisa kalau dalam ilmu pengetahuan namanya valid. Kalau valid kan sudah bisa dipercaya gitu. Nah itu tadi valid dalam arti apa? Dalam arti apa ya? Kalau namanya valid itu adalah apa yang diukur atau yang dinyatakan itu sama dengan kenyataannya itu, sama dengan realitanya, sama dengan yang seharusnya. Gitu. Valid itu berarti. Jadi kalau kesimpulan akhir dari ahli yang dimintai memverifikasi ini apa? Valid tidak itu? Ya valid apa lah. itu? Berita acara itu, kesimpulan tim itu valid tidak? Menurut saya valid. Valid. Valid ya. Metode-metode yang dipergunakan untuk mengambil kesimpulan Sudah dari sesuai. berita acara itu Ya, sudah sesuai. sudah sesuai juga Sudah sesuai ya. oleh tim. Oleh tim. Itulah kesimpulan saudara. Ya, Secara keseluruhan. ya. Tidak ada yang perlu dikaji ulang, dipertanyakan atau ditambahkan. Saya diskusi dengan anggota timnya itu, ya. Selain membaca berita acaranya, saya bahas juga dengan psikolog-psikolog itu. Dan ternyata memang sudah betul menurut saya sih. Tidak ada saran tambahan dari saudara? Enggak tuh. Sama sekali tidak. Saya ada. tidak melakukan. Tambahin tes ini, tambahin itu, atau kamu ubah ini, enggak tuh. Enggak, banyak tambahi penelitian tentang ini, pemeriksaan tentang ini, sama sekali tidak Enggak. ada. Tuh. Saya kira sudah cukup lah. Baik, kami tambahkan ahli. Kami sangat tertarik tadi Ketua Majelis menyampaikan masalah seks pribadi Jessica. Sesungguhnya saudara di dalam BAP ini telah menyimpulkan ya bahwa diduga Jessica tadi menyandang orientasi seksual sejenis atau homoseksual. Hal itu saudara dalami lewat tes psikologi yang menurut kesimpulan saudara biasanya ditemukan kalau orang menggambar orang yang sejenis, simpulan saudara ada kemungkinan homoseksual. Apalagi dalam tes tertulisnya Jessica tidak menjawab pertanyaan tentang seks yang berarti menurut simpulan saudara lagi ada, tapi di sini saudara katakan kemungkinan Jessica tidak sadar berusaha menutupi orientasi seksual tersebut. Nah, jadi sayang sekali saudara tidak memastikan hasil temuan seks pribadi tersebut, ataukah itu dapat dipastikan? Kami ingin tahu itu sekarang dulu. Tidak bisa dipastikan, belum. Belum bisa, karena begini. Satu, biasanya homoseksual itu menggambar lawan jenis. Ya. Ya. Kalau saya laki-laki, saya gambar perempuan. Ya. Kalau perempuan gambar laki-laki. Biasanya begitu. Tetapi tidak sebaliknya. Kalau saya gambar perempuan, langsung saya homoseks. Nggak begitu. Begitu. Itulah yang perlu ada penegasan lebih lanjut. Kenapa saudara tidak melakukan penelitian lebih jauh itu? Karena apa? Karena memang bukan tugas saya. Memang saya tidak ditugasi untuk itu. Tidak tugas untuk itu. Iya, saya tidak diminta untuk itu. Saya hanya mengadakan verifikasi dan kesaksian dari BAPA. Saya tidak diminta polisi. Saudaraku, ini yang sangat menarik bagi majelis untuk mencari motif. Ya kan? Bukankah juga Prof. Roni Niti Baskara tadi menjelaskan pengertian jarak mata atau alias terdakwa itu mencerminkan, ya kami bacakan di sini,
sifat memilih, selektif dalam merespon tindakan dan pikiran, memilih teman, mengambil keputusan. Ketika memilih teman, mengharapkan pertemanan berlangsung lama, dengan harapan bisa bertahan langgeng, terkecuali apabila ada hal-hal khusus yang dapat memutuskan pertemanan, misalnya dikhianati, tidak setia lagi, konflik di dalam pekerjaan, percintaan. Nah, jadi kaitannya yang dikatakan Ketua Majelis juga tadi tentang setelah Mirna menikah dengan Arif suaminya hanya sebulan, seperti yang dikatakan saksi dermawan orang tuanya, terjadilah ya peristiwa pembunuhan itu, yang sebelumnya di antara mereka sesama satu kuliah itu baik-baik saja sejak tahun 2008 kalau tidak salah, ya sampai selesai, begitu loh. Dan belum lagi di dalam WA yang kita lihat di dalam bukti, ya, jika kita ketemu nanti, kata Jessica, kita ciuman ya. Nah, seorang perempuan kalau mengatakan ciuman sesama perempuan, dia tidak perlu sesungguhnya menurut kami ya. Tetapi bagaimana menurut saudara ini? Ya, betul. Mengapa ini tidak didalami? Silakan. Ya, ya mungkin harus didalami ya. Tapi kemudian saya waktu saya berbicara dengan Pak Krisnamurti waktu itu, Ya. dia bilang bahwa yang harus difokus untuk di P21 itu adalah soal kopinya itu, ya. Motivasinya tidak usah dulu katanya. Ya saya siap aja. Kalau saya waktu itu diminta untuk mendalami, ya saya lakukan. Atau saya minta tim itu untuk meneruskan penelitian apakah positif tidak lesbianisme ini. Jadi karena tidak dilakukan itu ya gantung sampai di situ aja. Loh, ahli itu kan independen. Iya, Kalau tapi kan memang menurut hati nurani ya kan saya saudara sudah sampaikan kepada Pak Krisnamurti, kan yang menyampaikan memutuskan harus beliau dong. Gitu saya sampaikan bagaimana ini harus dilanjutkan, dimotivasi apa diteliti lebih lanjut. Ya ternyata sudah, bahkan ini tidak akan diajukan ke dalam masalah ini, satu faktor ini katanya tidak akan diajukan kepada. ya, berarti di sini ada terputus ya rangkaian motifnya itu yang Ya. sesungguhnya sangat bagus banget Ya, kalau betul. saudara bisa menemukan tadi masalah adakah di sana homoseksual Ya. atau cinta sejenis Ya, begitu. ya, Ya, setuju. sayang banget itu. Setuju. Ya, itu menjadi tugas jaksa sebenarnya. Tapi sayang sudah terjadi, sudah selesai sudah. Nah, baik. Itu Sudah. belum. Ya. Masih panjang ceritanya. Ya, silakan. Ini belum terjawab. Apa? Kalau yang ada kaitan tadi di WA itu, nanti kalau kita ketemu ciuman ya. Oh ya. Itu bagaimana menurut saudara sebagai seorang perempuan? Iya, itu saya nggak tahu ya, paling kalau ditanya statistik itu belum pernah ada penelitian. Tapi buat saya aneh aja gitu, apalagi sama di orang barat kan juga tidak ngomong, kalau mau cium aja nggak ngomong-ngomong tidak gitu. perlu harus disampaikan ya. Iya. Gitu. Atau barangkali dia sampaikan di chatting tapi nggak dilakukan bisa juga. Terus kaitannya juga dengan meninggalnya Mirna semenjak hanya 1 bulan kurang lebih menikah si Arif. ya si Mirna. Arif dengan Mirna, terkait juga dengan penjelasan dari Roni Niti Baskara tadi, ada satu pengkhianatan pertemanan katakan, ada kaitannya menurut saudara di sini walaupun ini tidak diteruskan penjelasan. Mungkin kalau itu betul ya, kalau Jangan itu kita mungkin. iya, ya saya nggak, karena itu kan kesimpulan itu gantung. Nah kalau kesimpulan itu betul, maka terusnya ya betul itu. Kalau itu Ya kalau itu betul lesbian dan ada katakanlah cinta segitiga, dendam dan sebagainya, ujungnya memang bisa begitu. begitu. Iya, jadi masih belum dapat dipastikan ya. Mm-mm. Tapi kalau ditelusuri menjauh ya, mendalam ya. Baik, sekarang masuk kita ke materi mengenai pertanyaan jaksa penuntut umum tadi.
Saudara katakan jika seseorang sedang meneteskan air mata, Betul. antara sedih dan senang, itu tentunya tergantung pada keadaan ya, Ada konteksnya. situasi ya. Ya.